Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum Pak, warahmatullahi wabarakatuh. i- Pak izin bertanya, Pak. Apa itu? Kalau eh, bukannya perkuliahan kita dimulai minggu depan ya, Pak? Sudah lihat portal belum ya? Freddy udah lihat portalnya mahasiswanya belum? Kalau di surat edarannya per tanggal 17, Pak. Kenapa? Di surat edaran per tanggal 17, Pak. Kalau jadwal di saya udah masuk mulai tanggal 10. Aman. Ya. Baik. Oke, Pak. Ini kita mulai ya untuk perkuliahan kita yang pertama ya. Untuk kontrak kerjanya ya. Jadi saya minta tolong diaktifkan videonya semuanya. Cakep oh. Nah, jadi untuk absensi ya, ini saya penilaiannya itu dari sisi absensi ya, kehadiran, kemudian dari sisi tugas, baik kritis ya, maupun UAS maupun UTS ya, dan kemudian dari sisi keaktifan di dalam proses perkuliahan. Nah, untuk nama yang ditulis tertera di sini harus sesuai dengan nama yang NPM-nya. Jadi kalau tidak ada nama yang sesuai NPM-nya, jadi jangan salahkan saya nanti kalau terekod tidak terabsen ya. Ini saya sudah ingatkan dari awal ya. Jadi namanya jangan dibuat nama panggilan tapi nama sesuai nama yang ada di NPM ya, nama mahasiswanya. Silahkan diaktifkan video yang lain, mana ini Vito, Pandi sama Eden. Baik ya, untuk di awal ini ya, materi kita terkait pengenalan lah ya tentang mata kuliah probabilitas dan statistik ya. Mungkin ada yang udah mengenal tentang probabilitas dan statistik belum? Ada yang sudah pernah bermain dadu nggak ya? Sejenis monopoli, Pak. Ya? Sejenis monopoli. Dadu. Misalnya dadu itu dadu. Ludo. Misalnya muncul angka 6, angka 3 gitu. Pernah, Pak. Ya. Nah, jadi ini kita terkait dari sisi statistik ya. Mata kuliah dari probabilitas dan statistik ya. Nah, di mana ya fungsi dari statistik ini ya, ini merupakan ya menjadi suatu ringkasan data, dia berbentuk angka ya. Misalnya contoh statistik untuk mahasiswa, ini kelas berapa? Semester 2, 3A. Semester 2 ya. Berarti ini angkatan 2022 ya. Angkatan 2021, 2022 ya. Iya, Pak. Ini masuk semester 3 apa semester 2? Semester 3, Pak. Semester 3, Pak. Semester 3 kan? Nah, berarti kan semester 3 ini ada angkanya kalau statistik dilihat dari sisi contohnya misalnya dari sisi jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ada berapa jumlahnya. Kemudian dilihat dari sisi umur ya. Dari angka 20 sampai 25 ada berapa jumlahnya. Misalnya dari sisi penduduk ya, kemudian penduduk Kota Medan. Nah, kita bisa melihat statistiknya. Usia 15 sampai 20 ada berapa ya. Kemudian statistik guru maupun statistik
contohnya dosen ya. Jadi statistik di sini ya merupakan ilmu yang kita pelajari untuk bagaimana cara kita melakukan mengumpulkan data ya, kemudian bagaimana kita mengolah data, menyajikan datanya, kemudian menganalisa data sehingga kita dapat mempertimbangkan ya suatu unsur ya dengan konsep berdasarkan konsep probabilitas ya. Jadi statistik ini alternatif ya, memberikan kita solusi dalam melakukan suatu peramalan atau rekayasa ya. Misalnya bagaimana dasar sebagai perencanaan dan juga pengujian hipotesis ya. Jadi manfaat dari statistik ini dapat nanti kalian gunakan pada saat kalian menyusun tugas akhir ya. Nanti bagaimana kalian menyiapkan data, pengumpulan data, penyajian data ya, hipotesis data. Bisa juga digunakan nanti dasar kalian pada saat masuk dunia kerja ya, dengan memberikan data, perencanaan, riset ya, sehingga dapatlah kita putuskan dalam memecahkan suatu permasalahan dari sisi penelitian ya. Nah, kemudian untuk keperluan riset ya, bagaimana metode pengumpulan datanya, pengolahan data, penyajian, metode analisisnya ya. Nah, dari tujuan statistik ini dapat kita ketahui pertama dengan menjelaskan hubungan antar variabel ya. Jadi misalnya ya data yang kita miliki adalah data kuantitatif ya. Jadi berapa data yang kita kumpulkan ya, kemudian data tersebut dapat kita olah dan kita sajikan untuk dapat kita mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian bagaimana keputusan yang kita ambil itu akan lebih baik ya, tentu dapat membantu kita ya melihat kondisi realita yang ada. Misalnya keputusan dalam apa nih, misalnya kalian menulis mengambil data tentang variabel statistik dari sisi misalnya ilmu pekerjaan nih. Variabel statistik data kalau elektro apa ya? Statistik penggunaan misalnya KWH meter. Nah, itu bisa juga misalnya penduduk yang sering menggunakan KWH meter sekian. Misalnya yang lebih banyak 450. Nah, dari sisi 450 apa yang harus diambil keputusannya kan gitu. Nah, kemudian bagaimana yang ketiga ini tujuan daripada statistik itu mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, contohnya saat ini terjadi pandemi. Ya, pandemi Covid itu masih berlanjut, bukan pandemi lagi, jadinya endemi, ya. Endemi di sini ya kita harus hidup dengan virus kan gitu kan, tentu dengan berbagai prokes yang kita lakukan. Nah, di masa endemi ini apa kira-kira pekerjaan ya yang bisa langsung dapat bekerja karena pada masa endemi ini banyak karyawan yang di PHK ya. Jadi nanti pada masa misalnya kalian lulus 3 atau 4 tahun lagi, nah kalian sudah bisa membuat suatu analisa statistik dari tahun sekian sampai sekian PHK-nya di bidang apa. Kemudian dari sisi ini pekerjaan yang diterima di bidang apa. Nah, untuk 4-5 tahun yang akan datang, pekerjaan apa yang dapat diterima. Nah, dari situ kalian bisa dari sekarang mempersiapkan skill-nya. Skill untuk kebutuhan dunia kerja 4-5 tahun yang akan datang. Dengan menggunakan metode statistik juga bisa ya. Kemudian bagaimana kalian membuat rencana dan ramalan tadi ya. Perencanaan tindakan yang kita lakukan di masa yang akan datang ya. Tentunya dengan didasari kejadian-kejadian yang terjadi di masa kini maupun pada masa yang akan datang ya. Apa aja sih tahapan-tahapan dalam kita melakukan suatu statistik? Pertama itu adalah pengumpulan data ya. Bagaimana kita mengumpulkan data? Tentu dengan ada dua cara. Dengan cara sensus dan juga dengan cara penentuan sampel. Nah,